Kalau kalian sering nonton kartun tahun 2000-an, pasti tahu tentang film ini. Animasi ini berjudul Mowgli The Jungle Book yang dulu ditayangkan di salah satu channel TV nasional, yaitu Space Toon. Kartun ini juga mendapatkan adaptasi movie pada tahun 1899. Bagi kalian yang lahir di atas generasi Gen Z, mungkin belum tahu. Gue ceritain dikit deh. Film The Jungle Book menceritakan tokoh bernama Mowgli, seorang anak manusia yang dari kecil sekali dibesarkan oleh kawanan serigala di hutan India. Dia berteman dengan Baloo, beruang yang ceria, dan Bagheera, panther yang bijaksana yang melindunginya dari bahaya hutan. Kisahnya mirip seperti film Tarzan. Film Mowgli banyak menggambarkan kehidupan dan petualangan seru di alam liar, tanpa ada kerumitan hidup manusia modern seperti sekarang. Karena film ini diperuntukkan untuk penonton anak kecil pada masanya, sehingga pembawaannya menyenangkan, lucu, dan diselipkan pesan moral yang mudah dipahami oleh anak-anak. Namun, siapa sangka ternyata film Mowgli bukanlah cerita fiksi karangan semata, melainkan didasarkan pada kisah nyata pada anak bernama Dina Sanichar. Menariknya, kisah nyatanya tidak seindah dan menyenangkan seperti yang ada pada film kartun Mowgli. Oke, kita bahas detail pada poin ini. Jadi, tonton videonya sampai habis. Oke, kita cerita kisahnya pada tahun 1867. Di suatu hutan bernama Bulandshahr di India Utara, terdapat sekelompok pemburu yang melakukan perjalanan pulang dari berburu melalui hutan itu. Di tengah-tengah perjalanan, mereka terkejut dan gelisah yang membuat langkah mereka terhenti karena ada sekawanan serigala melintas. Yang membuat mereka terkejut bercampur gelisah bukanlah sekawanan serigala tiba-tiba melintas secara tiba-tiba, tetapi apa yang mengikuti kawanan serigala itu di belakangnya. Ternyata ada seorang anak manusia berjalan mengikuti kawanan serigala dengan mengikuti gaya postur yang sama seperti serigala menggunakan keempat kakinya. Karena penasaran, sekelompok pemburu itu akhirnya mengikuti kawanan serigala itu yang ternyata menuju suatu gua. Karena merasa perlu diselidiki lebih lanjut, sekelompok pemburu itu memutuskan untuk mengusir paksa kawanan serigala dari gua dengan cara membakarnya, lalu membawa anak itu ke desa. Setelah berhasil menjalankan rencana, mereka mengamati anak itu dengan teliti. Anak itu bocah laki-laki yang tampaknya berusia tidak lebih dari 6 tahun. Tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali atau menganggapi para pemburu layaknya manusia normalnya. Ia justru menghindari mereka sepenuhnya, bergerak dan berperilaku lebih seperti serigala yang membesarkannya. Seakan-akan nalurinya mengatakan para pemburu berbahaya yang mengancam nyawanya seperti naluri serigala. Merasa khawatir dan kasihan terhadap keberlangsungan hidup dan masa depannya di hutan yang keras, para pemburu memutuskan untuk membawanya ke panti asuhan Misi Sikandra di Agra, India. Setelah dibawa ke panti asuhan, para pengasuh mau menerima bocah laki-laki itu, serta mengajarkan bagaimana menjadi manusia. Mereka juga memberi nama anak itu karena memang dia belum memiliki nama. Mereka memanggilnya Dina Sanichar, terinspirasi dari kata dalam bahasa Hindi untuk Sabtu, hari ketika ia tiba di panti asuhan. Dari sini kehidupan baru Dina Sanichar sebagai manusia baru dimulai. Kita lanjut ya pada transisi kehidupannya menjadi seorang manusia. Biar lebih mudah menceritakan Dina Sanichar, kita panggil saja Dina. Seperti permasalahan sosial umumnya pada anak-anak zaman sekarang tidak lepas dari fenomena bullying. Hal itu juga terjadi loh pada abad 19 di panti asuhan Misi Sikandra. Anak di sana merasa aneh melihat perilaku Dina tidak seperti bocah laki-laki pada umumnya, lebih menyerupai serigala. Ya iya sih, gimana nggak aneh ya? Gue juga kalau di sana pasti ngerasa aneh sih. Akhirnya mereka mulai menjauhi dan menjaga jarak dengan Dina karena takut. Bahkan mereka memberi julukan pada Dina sebagai anak serigala.
Julukan itu diberikan tidak hanya karena perilakunya seperti serigala, namun juga kepada nalurinya sebagai hewan buas. Dina lebih suka bergerak dengan keempat kakinya, yaitu kedua tangan dan kakinya, dan menolak keras untuk berjalan tegak seperti yang diajarkan oleh pengasuh. Selain itu, ia lebih suka makan daging mentah dan menggerogotinya hingga tulang-tulangnya, seolah-olah sedang mengasah giginya agar tetap tajam. Ketika Dina diberi makanan matang manusia, Dina hanya mencium baunya lalu membuang makanan itu seolah tidak ia anggap makanan. Lebih parahnya lagi, Dina juga tidak segan-segan menyerang anak-anak panti asuhan lain jika ia merasa terganggu atau merasa lapar. Hal inilah yang membuat pusing para pengasuh panti asuhan untuk mengajarkan apa itu sosialisasi kepada Dina. Jika Dina terus menganggap anak dan pengasuh lainnya seperti makhluk berbahaya lain. Yang lebih parahnya lagi, Dina menganggapnya sebagai cemilan jika ia lapar. Nah, kalau yang ini parah banget sih. Tantangan berat lainnya yaitu mengajari cara berkomunikasi. Mungkin seperti yang sudah kalian pikirkan ketika mendengar cerita Mimin ini, Dina tidak bisa bicara dalam bahasa apapun, melainkan mengekspresikan dirinya melalui geraman dan nolongan yang mirip serigala. Bisa bayangin aja, kalian ajak ngobrol seseorang tapi dia balas cuma nolongan seperti serigala. Ya berat juga. Tetapi para pengasuh panti tidak menyerah. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengajarkan komunikasi seperti manusia normalnya, seperti mengajak berjalan-jalan ke pusat desa atau menggunakan upaya komunikasi memakai gerakan isyarat telunjuk. Namun, semuanya tidak membuahkan hasil. Dina tidak pernah belajar berbicara. Mungkin aja bunyi bahasa manusia terlalu asing, sehingga hampir mustahil baginya untuk menirunya. Namun, walaupun membutuhkan waktu lama, seiring berjalannya waktu, ia mulai meniru perilaku manusia tertentu. Ia akhirnya berusaha belajar berjalan tegak hingga berpakaian. Menariknya, ia bahkan tercatat sudah bisa melakukan tindakan tertentu yang bisa dikatakan Dina sudah mendekati manusia pada umumnya, yaitu merokok. Mungkin terdengar aneh ya bagi kalian, karena Dina yang digambarkan sulit belajar menjadi manusia, justru ia malah bisa sebat pada awal prosesnya. Mungkin sebat hal yang mudah ditiru bagi bocah laki-laki, mengingat banyak laki-laki mulai menjadi ahli sebat sejak remaja. Oke, sekarang kita berpindah dari konspirasi sebat dulu. Diketahui selama hidupnya Dina di panti asuhan, Dina hanya berhasil menjalin pertemanan kepada satu orang saja. Satu orang ini ternyata diketahui juga bernasib sama seperti Dina, yaitu anak liar yang ditemukan di hutan wilayah Manipuri, Uttar Pradesh, yang dibawa ke panti asuhan Sikandra. Namun anak ini tidak separah Dina. Ia masih memiliki banyak sisi manusia. Hanya saja, ia tidak tahu banyak tentang perkembangan pada masa itu. Anak inilah yang lebih banyak memberi semangat dan mengajarkan Dina apa arti menjadi manusia. Bahkan mereka berdua sudah nongkrong bareng loh dan minum dari cangkir bersama. Diketahui, selama 20 tahun hidupnya di panti asuhan, Dina tidak pernah sepenuhnya beradaptasi dengan cara hidup manusia seutuhnya. Bahkan ketika ia meninggal pada tahun 1895 akibat penyakit tuberkulosis pada usianya 34 tahun. Cerita tentang kehidupan Dina Sanichar ternyata banyak menarik para peneliti Eropa, bahkan setelah sepeninggalnya. Kisah tentang Dina bahkan telah terpublikasi di berbagai jurnal, laporan, dan buku di Eropa. Kepopulerannya bahkan menarik berbagai surat kabar untuk menerbitkan cerita kisah hidupnya. Hal inilah nantinya dibaca oleh seorang penulis buku bernama Rudyard Kipling, yang nantinya ia melahirkan buku berjudul The Jungle Book pada tahun 1900-an berdasarkan kisah hidup Dina dan anak-anak terlantar lainnya yang hidup di alam liar. Rudyard Kipling berusaha merubah cerita tentang kehidupan Dina menjadi kisah menyenangkan, khususnya dapat menginspirasi bagi anak-anak lainnya yang membacanya. Buku The Jungle Book inilah nantinya yang berkembang viral terkenal di seluruh dunia dan diadaptasi menjadi kartun animasi Mowgli seperti yang kita ketahui sekarang.